Oke, 2 Korintus 4. Ya, udah? Ya kan? Oke. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sama-sama kita baca judulnya juga. 1, 2, 3. Jangan berhati bahwa menghadap maut. Sebab itu kami tidak berhati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Oke, puji Tuhan. Kita memperhatikan yang tidak kelihatan. Bisa nggak dilihat yang nggak bisa dilihat? bisa Nggak bisa dengan mata jasmani, dengan mata kita yang dua ini nggak bisa. pakai Tapi dengan mata iman, dengan mata iman. Ternyata bukan hanya mata tubuh saja yang ada, tapi mata iman, mata rohani kita. Nah, ada sebuah kisah ya yang bernama Aldi Nopel Adilang. Ya, Aldi Nopel Adilang. Ada apa? Dengarkan. Tutup. Lipat tangannya. Lipat tangannya semua. tutup mana? Bagus kan duduk. Siapa tadi namanya? Aldi Nopel Adilang. Ya, dia berusia 18 tahun. 18 tahun. Nah, dia bekerja di perairan laut. Satu kali, ya pada waktu dia sedang bekerja, rompang itu seperti perahu kecil untuk perahu bukan sampan, perahu kecil tapi ada persediaan makanan, ada rumah kecil seperti rumah lah gitu ya, itu rompang namanya. Ya, satu kali lepas talinya dari tambatan, nggak tahu entah kenapa. Tapi karena angin kencang, tiba-tiba lepas talinya. Wah, bingung lah. Karena angin kencang dibawa sama angin ini rompangnya sampai ke tengah lautan. Padahal itu nggak jalan sebenarnya. Tapi dia ditambatkan. Tahu ditambatkan? Diikat supaya jalan-jalan, tapi di situ dia. Nah, si Aldi ini kerja di perairan. Ya, dan di dalam rompang itu ada persediaan makanan yang terbatas. Ya, mungkin mereka pakai ini mau nangkap ikan semalam-malaman, ya. Jadi ada persediaan makanan. Nah, ketika itu lepas talinya dari tambatan karena angin kencang, satu orang pula dia di dalam. Berapa usianya? 18 tahun. Bayangkan, pada waktu dia di tengah lautan, di laut itu dingin, dan kalau dia siang hari panas. Ya, kalau kalian pernah naik kapal laut, pasti merasakan itu. Aku juga. Ya, malam-malam tiba-tiba dingin. Yang kita lihat hanya langit dan laut. Nggak ada pemandangan, ada rumah-rumah nggak ada. Di laut itu yang ada kita lihat air dan langit, ya, dan langit. Dan kalau beruntung kita bisa melihat hiu. Lompat ya, berjalan. Nah, di tengah lautan kapal rompangnya itu terombang-ambing. Dia kan berada di Indonesia. Sampai dia ke perairan laut di jauh sekali. Karena ada angin kencang dan ombak. Ternyata dia terapung-apung selama 49 hari. Ya, 49 hari persediaan makanan ternyata yang ada di rompang itu sedikit. Gak ada minum, habis air minumnya. Minum air apa dia jadinya? Tahu air laut. Air laut itu asin. Dari pesan minum dia Asin. Kau pernah gak
garam. Kayak mana rasanya? Tambah haus atau tambah lega? Tambah haus. Rongkonganmu sepertinya kayak dicekik, kering. Gak ada minum, habis persediaan minumannya. Sementara kita di sini masih bisa kita buang-buang air minum. Kita isi penuh, kita minum, udah buang, separoh. Gasnya juga habis, gak bisa masak. Jadi dia makan apa? Ikan itu ditangkapnya mentah-mentah. Karena dia bertahan hidup. Dia seorang Kristen. Dia bingung dia mau makan apa. 49 hari loh dia di dalam laut. Kita nggak tahu apakah dia sebenarnya tidak tahu apakah dia hanya 1 minggu di laut itu terapung-apung, ataukah hanya beberapa hari. Dia nggak tahu. Tapi puji Tuhan, dia mendapatkan kekuatan. Kenapa? Ternyata dia seorang Kristen dan dia bawa Alkitab di rompang itu. Ya, untuk dia dapat bertahan, dia baca Alkitab. 18 tahun dia bisa baca kan? Dia bisa baca. Dia baca Alkitab. Jadi setiap hari kekuatannya hanya Alkitab. Dia baca itu Alkitab sambil kedinginan. Ya, kepanasan pagi siang hari, malam hari kedinginan. Ya, ternyata Alkitab ini memberikan kekuatan kepada kita kalau dibaca. Dia hidup ada tenaga yang kita terima ketika kita baca Alkitab. Tapi beberapa hari dia juga sempat membunuh diri. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan lagi dengan keadaan dirinya di tengah lautan. Gelap sekali, ya gelap sekali kalau malam. Dia dengar suara angin itu, ketakutan terus setiap malam. Tapi tidak terjadi, dia tidak jadi bunuh diri. Kenapa? Karena firman Tuhan menemani dia, menolong dia, mengingatkan dia, menghibur dia. Ya, yang mengatakan jangan takut, jangan takut. Tahu nggak bagaimana cara dia selamat? Dia ditemukan oleh kapal Panama dari Guam. Kapal Panama menemukan rompang ini dan disenter, dikasih aba-aba. Padahal ini orangnya nggak tahu bahasa Indonesia. Disenter, baru dikasih toa, ditanya. Mayday, katanya ya. Apa namanya? Siapa ini? Ada orang masih hidup. Ternyata dia ditemukan dalam keadaan sehat dan dia bersaksi ke seluruh dunia bahwa dia bisa hidup. Dia bisa hidup karena firman Tuhan. Kenapa? Dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Karena kalau dia perhatikan yang kelihatan, dia berpikir matilah aku, pasti dimakan hiu. Terus apalagi? Pasti kelaparan, pasti akan mati kedinginan. Tapi dia ingat, dia mengingat Tuhan. Tuhan pasti bersama denganku. Namanya apa? Immanuel. Tuhan beserta kita. Dia ingat firman Tuhan yang dia baca. Dia dikuatkan, dia percaya. Satu kali aku pasti keluar dari sini. Ya, penderitaannya di situ tidak membuat dia putus asa. Sekalipun sebelumnya dia pernah sempat mau bunuh diri karena kesendiriannya, kesepiannya, ketakutannya, kedinginan begitu mengerikan. Tapi luar biasa, ada kekuatan karena firman Tuhan. Jadi dibaca firman Tuhannya. Jangan sampai kalian anggap ini hanya buku biasa, buku tulis yang habis ditulis, dicoret-coret, sudah itu dibiarkan. Bukan. Ini ada kekuatan. Untuk membuktikannya dibaca, maka kita akan kuat, akan sehat, dan akan bersemangat. Ya, puji Tuhan, perhatikan yang tidak kelihatan. Jangan tawar hati
hati waktu menghadapi maut. Ingatlah, Tuhan Yesus yang memberikan kepada kita kekuatan, yang memberikan kepada kita pertolongan dan kemenangan. Sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi Dia ada bersama dengan kita. Dia memberi kekuatan. Harus dilihat dengan mata iman. Harus dilihat dengan mata iman. Sekalipun mata jasmani kita tidak melihat ada Tuhan hadir, tapi kita lihat dengan mata iman. Dia ada bersama dengan kita. Amin. 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 Dari mana kita tahu Tuhan bersama kita? Ayo, dari mana? Kalau kita salah, kita bohong. Aduh, aku bohong. Ada suara hati kita yang berkata, awas kena marah nanti. Nah, gitu. Itu artinya disadarkan. Disadarkan oleh Tuhan di dalam hati kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Gereja malas ke